Gak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi, itu alasan Allah, kelak untuk membawamu ke surganya. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya merasa kecewa. Namun percayalah, Ia hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain. Itu sudah cukup. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. Salah satu kebiasaan buruk manusia, ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya. Seolah-olah apa yang ada di pikirannya, selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu nggak tegang, tapi rileks. Yang paling penting dari doa itu, adalah pengakuan bahwa kita lemah dan butuh Allah. Soal hajatmu terkabul atau tidak, itu tidak penting. Allah sudah tahu. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Tanpa khilafah pun Islam akan tetap terjaga kesuciannya. Karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Kalau istri marah itu pahala paling murah. Nggak usah biaya, dapat pahala. Cukup sabar. Mencintai itu, tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar, saat dilukai oleh orang yang dicintai. Lawan cinta itu bukan benci, melainkan tidak peduli. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat. Dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan ria. Ibadah itu bukan hanya ngaji. Orang nyangkul di sawah, bekerja menafkahi keluarga, itu juga terhitung ibadah. Jangan pernah gusar, apakah salat kita diterima atau tidak. Kamu sudah dikasih rizki, sujud saja, itu sudah luar biasa. Kadang, kebahagiaan datang kepadamu, tanpa kau mengetahui sebabnya. Tapi yakinlah, bahwa kebahagiaan itu datang mungkin dari doa orang yang mencintaimu. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Sekarang, orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah capek begini, ternyata rezeki masih sulit. Kok masih enak yang tidak sujud? Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Jika kamu cinta agama Islam, jangan sakiti agama lain. Kunci kenikmatan itu cuma satu, jangan melihat kenikmatan orang lain.